Oke, melanjutkan review mengenai bohlam triple Cooper PCB ya. Bohlam ini bohlam terbaru yang kita tawarkan di bulan September 2021 ya. Bohlam ini tipenya adalah triple Cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya, Juragan Lampu. Dan tipe yang kita mau bahas kali ini di depan saya adalah tipe HB3, HB4 atau HIR2 9005, 9006, 9012 ya. Sama logonya Juragan Lampu ya. Triple Cooper PCB. Jadi ini bohlam yang mau kita bahas ya, tipenya tadi saya sudah sebutkan. Triple Cooper PCB, apa sih itu Triple Cooper PCB? Jadi dia menggunakan 3 buah lapis batang tembaga sebagai pendinginan. Jadi ini spek untuk pendinginannya sangat mantap ya, Triple Cooper PCB. Ya, keunggulan lain dari tipe LED ini adalah dari bagian chipnya. Chipnya berupa persegi panjang, tetapi ada satu tambahan dot chip di bagian tengah. Anda bisa menaruh chip ini di bagian bawah atau di bagian atas. Jadi ini LED adjustable, bisa diputar ya. Jadi Anda bisa menaruh ini di bawah atau di atas. Nah, itu akan mempunyai efek yang berbeda. Efek berbeda di padat outputnya cahaya. Ya, jadi Anda bisa menaruh ininya dot tambahan satu titik di atas, atau Anda taruh di bawah jika diputar. Ya, bisa taruh di bawah. Ya, jadi keunggulan dari LED yang baru ini adalah dia Triple Cooper PCB dan chipnya mempunyai satu buah tambahan dot supaya outputnya lebih terang. LED ini termasuk entry level, jadi harganya menengah agak ke bawah. Walaupun menengah agak ke bawah, tapi masih ada aja orang yang bilang harganya mahal. Ya, harga bergantung dengan kualitas. Kalau Anda mau dapat kualitas yang bagus ya tentu ada harganya. Tetapi ini LED harganya lebih murah dari Double Cooper PCB dengan chip XHP 50 second generation, atau di bawah, harganya di bawah bohlam JL3 ya. JL3 adalah Juragan Lampu 3 warna. Harganya ini di bawah, jadi makanya saya bilang termasuk entry level kelas menengah ya. Syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Bohlam ini wattnya adalah 30 watt. Real 6000 Kelvin ya. Jadi warnanya putih. Maksimum 3500 lux. Jadi lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Patokannya halogen standar adalah diukur menggunakan lux meter. Di sini ada namanya lux meter. Di sini ada ditaruh di sini, kita arahkan ke lux meter. Kalau halogen standar itu 55 terbaca 1000 lux, sedangkan LED ini bisa 3500 lux. Artinya 3,5 kali lebih terang, dan ini berdasarkan uji praktek. Bukan berdasarkan katanya atau hanya ditulis deskripsi. Banyak orang yang mendeskripsikan wattnya LED sebesar-besarnya. Nah, watt yang kita berbicara di sini adalah diukur menggunakan yang namanya watt meter ya. Dan terangnya cahaya diukur menggunakan lux meter. Satuannya bukan lumen tapi lux, LUX, karena alat kita lux satuannya. Saya tidak bisa mengukur yang namanya lumen karena tidak mempunyai alatnya, dan alatnya juga sulit untuk didapatkan, harganya mahal. Jadi untuk para pedagang yang di luar sana menjual dengan kata-kata bohlam saya 50.000 lumen, bohlam saya 30.000 lumen, apakah Anda bisa membuktikan bahwa itu benar-benar 50.000 lumen? Dan Anda juga sebagai pembeli jangan mau dibohongi oleh pedagang yang menulis seperti itu. Ya, jadilah pembeli yang pintar. Jadilah pembeli yang pintar, tapi pintarnya itu harus dapat dari guru yang benar. Harus mendapatkan ilmu yang benar, bukan dari ilmu abal-abal. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena masih banyak Anda sebagai pembeli nggak paham. Ya, berpatokan pada bos di kardusnya kan 60 watt ya. Saya juga mau bikin kardus, mau tulis 1000 watt juga bisa. Anda percaya atau tidak? Intinya gitu. Nah, supaya Anda tidak tertipu, Anda harus punya alat ukur yang namanya watt meter. Diukur wattnya berapa. Dan Anda juga harus ada yang namanya light meter. Diukur luxnya berapa. Bukan hanya percaya deskripsi. Karena namanya pedagang ditulis indah-indah speknya. Supaya kenapa? Supaya Anda beli. Padahal pas Anda beli, speknya tidak seindah yang ditulis dapatnya. Ya, jadi berhati-hatilah. Saya di sini berusaha berbicara jujur, ngomong apa adanya.
Ini 30 watt 3500 lux 6000 Kelvin ya. Bohlam ini sudah 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Oke, nah syarat kedua bohlam bagus adalah sudah wattnya gede 30 watt dan stabil, dan harus stabil maksudnya. Tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena ya nggak stabil, karena panas, karena drivernya nggak bagus, segala macam banyak, karena chipnya nggak tahan panas segala macam. Makanya banyak yang ngedrop. Nah, LED ini saya jamin tidak ngedrop. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Saya jamin tidak ngedrop. Ya, ini penting. Saya menjual LED yang lebih baik stabil 30 watt dibandingkan Anda menjual LED yang 60 watt tapi pas nyala 15 menit kemudian terbaca cuma 25. Saya lebih baik menjual LED yang stabil. Kenapa? Supaya pas pada saat nyala dari awal sampai akhir Anda pakai nyalanya segitu ya segitu aja, tidak ngedrop ya. LED ini satu warna, warnanya adalah putih 6000 Kelvin. Putih pure. Ya, seperti ini. Terang sekali ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa di adjustable. Apa sih harus bisa di adjustable? Harus bisa diputar. Bohlam ini bisa diputar 360 derajat saya bilang. Seperti di awal. Nah, di sini ada tambahan satu buah titik dot ya. Persegi panjang chipnya tapi ada satu tambahan titik dot di tengah. Tujuannya adalah supaya outputnya lebih padat. Jadi supaya cahayanya keluar lebih banyak. Nah, Anda bisa menaruh titik dot ini di atas atau titik dot ini di bawah. Nanti ada perbedaannya. Saya lebih prefer Anda taruh di atas supaya padatnya lebih output ke jalan. Tapi kalau Anda mau padatnya agak di atas, Anda bisa taruh di atas. Nah, makanya ini bohlam sangat adjustable, enak sekali. Jadi Anda bisa adjust sendiri, Anda bisa mencoba-coba. Jadi Anda bisa punya pengalaman sendiri atau Anda bisa bereksperimen sendiri. Mana yang menurut Anda bagus. Ya, intinya LED ini bisa adjustable 360 derajat, maju, mundur dan putar. Ya. Yang sedang saya pegang ini adalah tipe HB3. Saya saat ini mereview tipe HB3, HB4 dan HIR2. 9005, 9006, 9012. Ya. Bohlam ini saya mempunyai semua tipe dari H1, H7, H27, H8, H9, H11, H16. Anda bisa nonton di review video sebelumnya. Kali ini adalah review mengenai HB3, HB4 dan HIR2. HB3 biasanya dipakai di lampu jauh. Mobil-mobil yang lampu mobilnya terpisah. Jadi kalau Anda mau pakai lampu jauh, pakai LED, Anda bisa beli tipe ini. Harganya entry level ya, menengah ke bawah sedikit. Di bawah 1 juta harganya. Ya. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap yang kecil, tidak besar ya. Bayangan gelap harus kecil, tidak besar ya. Nah, ini bayangan gelapnya Anda bisa lihat di tembok kecil ya, tidak besar. Nah, Anda lihat ini kita putar begini kan menghadap ke kita. Nah, ini kita bayangan gelap lagi, kita putar lagi menghadap ke kita ya. Jadi bayangan gelap itu harus kecil dan tidak boleh terlalu besar. Makin gelap, makin besar, Anda makin rugi. Intinya Anda rugi. Anda beli LED yang tidak bisa di-adjustable juga Anda rugi. Belilah LED yang bisa di-adjustable, diputar ya. Kenapa? Karena untuk mencari fokusnya, untuk men-setting, untuk membentuk cut off segala macam. Ya, adjustable dan bayangan gelap kecil itu penting. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Orang memasang LED terus nyalakan radio mobil Anda mengecil atau kresek-kresek atau terganggu. Atau kamera mundur Anda terganggu juga pas pada saat nyalain lampu segala macam ya. Kalau mengganggu sensor-sensor, contohnya pas lampu nyala jalan malam kok mobil Anda jadi lemot, Anda harus ngegas dalam. Nah, itu kemungkinan adalah LED-nya storing terhadap elektronik mobil Anda. LED ini tidak storing ya. Pendinginan juga teknologinya sangat maju ya. Dia sudah triple Cooper PCB. Philips Osram single. Dia sudah generasi ketiga, jadi sudah triple Cooper PCB ya. Di atasnya double Cooper PCB. Ya, ada heatsink dan ada kipas. Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu dengan logo JL ya. Seperti itu. Ini juga dia driverless. Driverless itu artinya drivernya di dalam. Banyak pedagang lain yang tidak mempunyai LED yang driverless, dia bilang, "Pak, jangan beli LED yang nggak pakai driver karena nggak awet." Driver bukan menyebabkan awet atau tidak.
Drivernya LED ini ada di mana? Drivernya ada di inside, di dalam. Jadi lebih ringkes, masang tinggal colok soket selesai. Anda tidak perlu mengikat-ikat driver. Ya, kalau yang ada kotak-kotak itu Anda ribet masangnya. Mesti ngikat pakai kabel tis lagi segala macem di situ. Jadi menyusahkan Anda. Nah, kalau drivernya di dalam ya tentu lebih bagus. Ya, kenapa sih driver bisa di dalam? Anda tahu nggak charger laptop? Charger laptop zaman dulu itu segede batu bata, bro. Segede gini nih batu bata, gede. Anda lihat laptop sekarang, chargernya kecil-kecil. Dan bahkan charger laptop zaman sekarang bisa segede charger handphone. Kenapa? Karena ada teknologi namanya gallium nitride, GaN. Makanya kalau Anda mau beli charger yang PD, power delivery, GaN, kecil bro, kayak charger handphone bisa nge-charger laptop. Padahal zaman dulu charger laptop segede batu bata. Kenapa bisa begitu? Karena teknologi transistor, semikonduktor, teknologi IC sudah makin mengecil. Zaman dulu ada yang namanya semikonduktor silikon. Sekarang sudah bukan menggunakan silikon, tapi menggunakan gallium nitride. Jadi partnya itu lebih kecil, jadi bisa di inside. Sama seperti ini. Ini juga partnya lebih kecil-kecil, jadi di inside, di dalam. Jadi kalau yang masih pakai driver sebenarnya teknologi lama itu. Ya, partnya gede-gede. Karena zaman sekarang sudah zaman serba kecil lah, ya seperti itu. Oke, jadi ini driverless, drivernya di dalam. Ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Ya, ini adalah tipe HB3 dan ini ada tipe HB4 dan ini tipe HIR2. Nah, ini bohlam bersaudara memang. Ya, untuk Anda yang memakai tipe HIR2, contohnya untuk ini HIR2 ini untuk mobil khusus. Contohnya adalah mobil Toyota Vios, Toyota Yaris, Mobilio RS, Brio RS, Pajero Exit, Toyota Fortuner, bukan yang VRZ tapi tipe G. Biasanya HIR2 itu dipakai di bohlam proyektor yang proyektornya masih halogen jauh dekat. Nah, bohlam ini khusus untuk mobil yang tadi saya sebutkan, ya, tidak bisa dipakai di mobil lain. Dan banyak juga pedagang yang tidak punya, banyak memanfaatkan dari tipe HB3 dikawinkan ke HIR2. Sebenarnya tidak cocok karena pabrikan sudah membuat tipe bohlam masing-masing. Ya, tapi karena pedagangnya nakal, dia tidak mempunyai barang, dia tidak mempunyai stoknya, dia bilang bisa-bisa saja. Nah, saya tidak menjual yang seperti itu. Jadi kalau HIR2 ya kita jual HIR2, HB3 ya kita jual HB3, HB4 ya kita jual HB4. Ya, jadi ini sesuai dengan apa yang Anda order. Jadi buat mobil apa gitu ya. Nah, HB3 ini biasanya dipakai untuk lampu jauh, tetapi bisa dipakai untuk low beam yang menggunakan proyektor juga. Contohnya mobil Wuling Almas, Hyundai Santa Fe itu menggunakan 9005 HB3. Nah, ini bisa bohlamnya. Ya, kalau HB4 biasanya dipakai di fog lamp mobil di tahun 2006 2007-an. Biasanya seperti fog lamp Innova, Kijang Innova, fog lamp Toyota Avanza, Daihatsu Xenia ya, di Toyota Altis, di Honda Civic FD1. Ya, jadi kenapa sih bohlam? Banyak yang bertanya kepada saya juga, bohlam kenapa banyak tipenya macam-macam? Ya karena menyesuaikan pabrikan mobil. Di zamannya pakainya tipe apa? Sama seperti pelek mobil. Pelek mobil zaman sekarang zamannya two-tone. Semua merek pabrikan mobil ya two-tone. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai mana? Jadi sesuaikanlah bohlam dengan tipenya ya. Jadi zamannya pelek two-tone ya semua two-tone. Nah, lampu juga begitu. Jadi di zamannya mobilnya generasi tersebut memakai lampu apa ya kita harus sesuaikan ya. Jadi HB3, HB4, HIR2 review kali ini triple Cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu JL. Di sini ada logonya ya. Tetap ada garansinya. Ada rusak tukar baru. Tipenya triple Cooper PCB. Keunggulan tipe ini satu adalah dia pendinginnya 3 batang tembaga ya, 3 lapis, 3 layer. Keunggulan lain adalah di chipnya ada tambahan satu segmen supaya output di tengahnya lebih padat. Seperti itu. Dan harganya entry level, menengah ke bawah. Menengah ke bawah, tapi ada orang juga masih bilang mahal ya, berarti saya juga nyerah, nggak bisa ngomong apa-apa. Ada harga, ada kualitas lah ya, seperti itu. Dan terangnya juga istimewa ya. 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Ya, triple Cooper PCB. Ini yang kita review tipe HB3, HB4 dan HIR2.
Anda bisa nonton review saya tipe-tipe lain, silahkan dinonton di YouTube saya ya. Semua tipe saya punya, silakan tinggal cocokkan dengan mobil Anda apa yang cocok ya. Oke, sebagai penutup atau sebagai demo, kita akan mencoba di reflektor HB3 ya, sebagai lampu jauh sport. Apa sih keunggulan bolam ini yang tadi saya sebutkan adalah bisa adjustable. Nah, ini adalah ada reflektor HB3 yang dipakai di Toyota Innova Reborn atau dipakai di mobil Mitsubishi Outlander, pokoknya yang lampu jauh lah, HB3 ya. Kita akan testingkan, nyalakan ya. Nah, ini pemasangan sangat PNP. Ini kan ada 3 ininya, pasin, tekan ke dalam, putar searah jarum jam, kunci. Nah, sudah kunci. Nah, kalau dikunci, Anda lihat posisi LED-nya begini adalah salah, karena bolam ini bisa adjustable. Jadi kita bisa mengadjust bolam ini, pemasangan harus vertikal seperti ini. Wajib, kenapa vertikal? Karena desain reflektornya untuk LED vertikal. Nah, setelah vertikal, Anda bisa men-setting ini LED posisinya begini, vertikalnya, atau posisi vertikalnya begini. Itu ada beda hasilnya. Kenapa ada beda? Karena kan saya tadi di awal sudah bilang, ini di sini LED-nya persegi panjang, tetapi di sini ada tambahan 1 titik chip dot di tengah. Anda bisa taruh ini di bawah atau taruh di atas. Jadi kalau ini diputar, ya, ini kan bisa ditaruh di atas atau taruh di bawah. Nah, itu mempunyai efek yang berbeda hasilnya, titik dotnya, ya. Nah, ini Anda bisa bereksperimen sendiri, Anda bisa mencoba. Intinya adalah saya sudah menjabarkan apa yang menurut saya keunggulan dari LED ini, ya. Ini kita demokan untuk HB3 lampu jauh. Ya, seperti ini hasil outputnya. Kita akan kasih tunjuk di tembok outputnya. Nah, ini outputnya ya, agak burem. Nah, LED ini bisa adjustable. Jadi kita bisa mengadjust LED ini ke kiri atau ke kanan ya. Agak nggak fokus handphonenya ya, bukan karena autofocus. Sebentar. Nah, kita bisa menaruh chipnya begini ya, atau kita balik. Sebentar. Atau kita balik seperti ini. Ya. Padatnya berbeda. Anda bisa lihat nggak? Kalau dari kamera kelihatan nggak? Kalau dari mata telanjang sih kelihatan nih. Ya, ini begini dengan begini. Bentar. Kelihatan nggak? Ada bagian yang kosongnya pindah dari bawah ke atas kalau di mata telanjang. Tapi kalau di handphone saya tidak tahu bisa terlihat nggak, karena dia autofocus ya. Nih, ini saya balik lagi nih. Ya, ini begini dengan begini. Pindah. Jadi kalau begini lebih padat di bawah, tapi kalau yang begini lebih padat di atas. Bener nggak? Kalau dari mata kelihatan, tapi kalau dari handphone saya nggak tahu. Intinya adalah itu karena ada tambahan 1 buah chip. Ya, ada tambahan 1 buah chip, 1 segmen, 1 dot. Saya nggak tahu di kamera kelihatan nggak, ya. Ini persegi panjang, tetapi di sini ada tambahan 1 titik dot. Di sebelah sini pun ada di atas. Nah, Anda mau taruh posisi ini di atas atau di bawah itu mempengaruhi hasil output. Seperti itu, ya. Dan LED ini juga bisa ditarik mundur. Ditarik mundur dan didorong maju. Jadi adjustable-nya terpenuhi. Putar, tarik maju atau dorong mundur, ya. 360 derajat diputar, baris dorong maju atau tarik mundur. Seperti itu. Ya. Jadi LED ini sangat-sangat PNP, sangat-sangat enak, adjustable ya, terpenuhi. Dan bentuknya mini ya, mini size ya. Harganya memang nggak terlalu mahal karena entry level ya, triple Cooper PCB ya, HB3, HB4, HIR2. Jadi ini reviewnya lengkap nih, review terakhir tentang triple Cooper PCB ya. Sebelumnya H27 ada untuk fog lamp mobil Hyundai atau Kia. Yang lain-lainnya lagi untuk H1 kemarin, untuk proyektor MH1 saya sudah demokan. Untuk H7 saya demokan di Ninja. Yang H11 juga saya sudah jual, malah saya demokan di proyektor Toyota dan di fog lamp
Toyota juga ya, H16. Oke, cukup ya reviewnya. Anda mau order bolam ini, Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order di Tokopedia, ya, di Shopee, di Bukalapak. Bukalapak Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Motor Lighting oleh reseller saya. Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas atau reseller Juragan Lampu, ya. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.